teman-teman, perkenalkan nama saya Arianti Hasbullah dengan NIM 22123001018 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tahapan dalam pendidikan. Tahapan dalam pendidikan itu sendiri merupakan tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan perkembangan dan hakikat dari peserta didik itu sendiri. Tujuan dari tahapan pendidikan itu sendiri yaitu untuk membantu para peserta didik dalam mengembangkan karakter, tingkah laku dan sikapnya, serta membantu meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan juga keterampilan yang dia kuasai. Nah, dalam tahapan pendidikan itu ada juga beberapa pendidikan yang harus kita ketahui. Yang pertama, pendidikan senjang hayat, dan yang kedua pendidikan prenatal, dan yang ketiga pendidikan pasca natal. Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut yang saya paparkan. Baik, yang pertama itu ada pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendidikan sepanjang hayat ini merupakan konsep yang menyatakan bahwa kita itu bisa belajar dimanapun dan kapanpun saja tanpa dibatasi oleh usia. Nah, dalam pendidikan sepanjang hayat ini juga ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada aspek ideologi, filosofi, sosiologi, psikologis, ekonomis, teknis, teknologi, politis, dan sosiologi. Yang pertama itu aspek ideologis, di mana semua manusia itu dilahirkan ke dunia itu mempunyai hak yang sama, khususnya dalam mendapatkan pendidikan, peningkatan pengetahuan serta keterampilan. Nah, oleh karena itu, pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat ini memungkinkan seseorang untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dalam hidupnya maupun dalam dirinya. Yang kedua, aspek filosofi, di mana aspek ini mengarah kepada hakikat yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga dalam proses pendidikannya ia mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang ketiga itu aspek ekonomis. Nah, aspek ekonomis sendiri ini merupakan cara yang paling ampuh untuk keluar dari lingkaran kemelaratan, di mana kemelaratan ini disebabkan oleh kebodohan, dan kebodohan ini disebabkan oleh kemelaratan. Sehingga dalam pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup ini memungkinkan seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan serta mengembangkan sumber-sumber yang ada dalam dirinya, membantunya untuk cepat beradaptasi dalam lingkungan yang baru, serta meningkatkan motivasi dalam dirinya untuk mengasuh anak-anaknya nanti. Yang keempat itu ada aspek sosiologi, di mana bisa kita lihat pada negara berkembang kurangnya kesadaran terhadap orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting. Bisa kita lihat bahwa zaman sekarang itu banyak anak-anak yang kurang sekali untuk bersekolah atau menuntut ilmu di bangku sekolah. Nah, oleh karena itu pendidikan seumur hidup ini hadir untuk memecahkan masalah yang ada, karena mengapa bisa kita lihat, bisa kita ketahui juga bahwa pendidikan seumur hidup ini merupakan pendidikan yang bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun saja tanpa batasan usia. Yang keenam, aspek politis. Aspek politis ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya hak milik serta pemahaman fungsi dari pemerintah. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu tugas dari pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat. Nah, yang ketujuh ada aspek teknologis. Nah, aspek teknologis ini bisa kita lihat bahwa sekarang itu teknologi itu sangat berkembang, baik itu pengetahuan dan teknologinya. Jadi sehingga para sarjana, para teknisi dan pemimpin itu perlu mengembangkan apa yang telah berkembang sesuai zamannya, sesuai yang dilakukan oleh sejawat mereka di dunia maju. Nah, aspek yang terakhir itu aspek psikologis dan aspek pedagogis, di mana perkembangan IT yang sangat pesat itu mempunyai pengaruh besar terhadap konsep, teknik, dan metode dalam pendidikan. Nah, selain itu, pengaruhnya juga itu akan membuat semakin luas, dalam, dan kompleksnya ilmu pengetahuan. Akibatnya, tidak mungkin lagi kita itu untuk mengajarkan keseluruhan ilmu pengetahuan itu kepada peserta didik sekolah. Sehingga dalam pendidikan sekolah itu, tujuan yang utama sekarang itu adalah menanamkan bagaimana cara belajar dan menanamkan motivasi kepada peserta didik agar mereka itu terus-menerus ingin belajar. Lanjut pada pendidikan yang kedua, yaitu pendidikan prenatal. Bisa dikatakan bahwa pendidikan prenatal ini merupakan sebuah usaha dari calon kedua orang tua, khususnya seorang ibu, dalam memberikan bimbingan dan pengajaran terhadap janin yang belum lahir dengan tujuan untuk menciptakan kepribadian yang baik, khususnya pada kecenderungan emosionalnya dan intelijensinya. Nah, dalam pendidikan prenatal ada beberapa fase yang harus kita ketahui. Yang pertama, fase pemilihan jodoh, fase pernikahan dan perkawinan, serta fase kehamilan, di mana fase pemilihan jodoh ini merupakan fase persiapan bagi seseorang yang sudah dewasa, yang sudah siap untuk hidup baru atau berkeluarga. Nah, salah satu pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang dewasa itu adalah memilih pasangan atau jodoh yang tepat, karena masalah ini sangat akan berpengaruh atas kebahagiaan rumah tangga yang kita bangun ke depannya. Fase yang kedua itu adalah fase perkawinan dan atau pernikahan. Nah, dalam fase perkawinan atau pernikahan ini terdapat dua aspek, yaitu perkawinan sebagai fitrah insani dan perkawinan sebagai kemaslahatan sosial.
Nah, yang fase terakhir atau fase ketiga yaitu fase kehamilan, di mana fase kehamilan ini merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, yaitu untuk mempunyai keturunan. Nah, khususnya seorang istri, ia sangat mengharapkan ia dapat melahirkan seorang keturunan. Nah, dalam fase kehamilan ini istri akan mengandung selama 9 bulan. Nah, pendidikan yang ketiga itu adalah pendidikan pasca natal. Pendidikan pasca natal ini merupakan pendidikan pasca lahir. Jadi dari lahir anak itu hingga ia dewasa, ini merupakan proses dari perkembangannya. Nah, dalam pendidikan pasca natal itu ada beberapa fase, yaitu pertama fase bayi, fase kanak-kanak, fase anak-anak, fase remaja, dan fase dewasa. Yang pertama dalam fase pendidikan pasca natal itu, yang pertama itu adalah fase bayi, di mana fase bayi ini juga bisa disebut dengan masa mulut atau oral phase, di mana fase bayi ini bisa terhitung dari usia ia lahir atau 0 hingga 2 tahun. Nah, dalam fase ini bayi ini sangat tergantung oleh bantuan orang lain atau pihak lain, terutama si ibu. Nah, peranan ibu dalam perkembangan ini itu sangat penting, sehingga dalam proses pendidikan pada fase bayi itu bisa dikatakan itu sebagai pendidikan langsung, beda tadi dengan pendidikan prenatal yang merupakan pendidikan tidak langsung. Yang kedua itu masa kanak-kanak atau fase kanak-kanak. Fase kanak-kanak ini bisa dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun. Nah, dalam fase ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu fase anal usia 1 hingga 3 tahun dan fase prasekolah usia 2 hingga 6 tahun. Nah, dalam fase anal usia 1 hingga 3 tahun ini ada ciri-ciri yang sangat menonjol pada anak. Yang pertama itu dia sudah mulai berbicara, sudah mulai makan, sudah mulai berjalan, dan juga selalu ingin mendengarkan cerita yang berulang-ulang, melakukan hal yang berulang-ulang, serta dalam berbahasa ia juga mulai sudah aktif. Dan dalam fase prasekolah itu usia 2 hingga 6 tahun ini, anak itu sudah mulai mengontrol tindakannya, sudah mulai fasih dalam berbicara, dan sudah ingin sangat mengenal lebih dalam tentang lingkungan sekitarnya, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus dia juga sangat aktif dalam pergerakan dan perkembangannya. Oke, adapun juga tugas dari perkembangan masa bayi dan masa kanak-kanak, yang pertama itu anak sudah belajar untuk berbicara, berjalan, makan makanan yang padat, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan fisik dan jasmani, berusaha untuk membangun hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan maupun orang lain, dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, fase selanjutnya itu ada fase remaja, di mana fase remaja ini dimulai dari usia 12 hingga 21 tahun. Nah, awal mulanya itu ditandai dengan beberapa guncangan yang dialami oleh pria dan wanita. Nah, fase remaja ini itu ditandai dengan beberapa perubahan, baik dari perubahan secara fisik maupun psikis. Nah, menurut Harlock ada beberapa perubahan fisik atau perubahan psikis yang dialami oleh remaja. Yang pertama itu meningginya emosional, terus perubahan tingkah laku atau peran dan minat bakat yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terus berubahnya tingkah laku, serta munculnya sikap ambivalen. Tugas perkembangan fase remaja itu yang pertama, ia itu lebih matang dan lebih memahami bagaimana itu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terus lebih mampu berperilaku sesuai dengan etika, mencapai kematangan emosionalnya, mencapai kematangan intelektualnya, menjalin hubungan yang matang, terus juga berperilaku sesuai dengan apa yang ia miliki. Contohnya itu mampu menjadi pria dan wanita yang baik, terus dia juga sudah mempersiapkan diri dan karir kedepannya, dan juga mempersiapkan pernikahan. Nah, yang terakhir itu fase dewasa. Fase dewasa ini merupakan fase peralihan dari fase remaja ke fase dewasa, di mana dalam fase dewasa ini kita lebih dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Terus dalam fase dewasa juga ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu fase dewasa awal, madiyah, dan akhir. Terus yang pertama itu fase masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal ini merupakan masa pencarian ketetapan dan masa reproduksi, di mana dalam masa ini akan muncul beberapa masalah serta gangguan-gangguan dalam ketenangan emosional dari masa ini. Yang kedua itu fase masa madya, di mana fase dewasa madya ini kurang lebih usianya itu 40 hingga 60 tahun. Nah, dalam fase masa madya ini ada beberapa karakteristik yang sangat menonjol. Yang pertama itu di usia fase masa dewasa madya ini sangat menakutkan, sangat canggung, terus juga akan muncul yang namanya masa evaluasi, masa kejenuhan, masa kesepian. Juga akan muncul di mana pada masa dewasa madya ini akan muncul yang namanya masa adaptasi yang baru.
Yang terakhir itu fase dewasa akhir. Nah, dalam fase dewasa akhir ini bisa dikatakan kita itu sudah mempunyai ilmu atau memiliki ilmu serta pengalaman yang cukup sehingga akan langsung dihadapi oleh masalah pekerjaan. Nah, dalam fase dewasa akhir ini akan ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik yang muncul, yaitu fase dewasa akhir ini merupakan periode kemunduran serta perbedaan individual secara menua. Nah, dari ketiga fase tadi itu ada juga beberapa tugas perkembangannya. Yang pertama itu tugas perkembangan dewasa awal. Tugas perkembangan dewasa awal yang pertama itu memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan menikahnya, memelihara anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja, terus juga mampu bertanggung jawab sebagai warga negara dan juga menemukan kelompok sosial yang sesuai dengan porsinya. Terus ada juga tugas dari perkembangan usia dewasa Madya. Nah, untuk tugas perkembangan yang pertama itu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menyesuaikan diri dengan pasangan hidupnya, menyesuaikan diri dengan orang tua atau orang tuanya ataupun orang yang lebih tua. Terus mempertahankan prestasi-prestasi yang ia miliki, mengembangkan apa yang ia miliki, prestasi yang ia miliki juga. Terus membantu remaja untuk belajar menjadi orang dewasa yang baik. Nah, tugas dari perkembangan yang terakhir itu tugas perkembangan dari usia dewasa akhir. Yang pertama itu menyesuaikan diri dengan melemahnya kondisi fisik dan kesehatan yang menurun, terus menyesuaikan diri dengan masa pensiun, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, serta membangun relasi dengan orang-orang seusia. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.